Laut Utara Banyuwangi masih menyimpan potensi bahari yang cukup berlimpah. Tidak salah jika kabarnya banyak nelayan dari berbagai daerah tertarik dan datang mencari ikan di sini. Nih, saya lagi sama Bang Pipin di Banyuwangi. Ternyata di sini banyak marlin, jadi pas musimnya marlin sama layaran ya Bang. Tapi kalau misalnya seponcos-poncosnya ada tenggiri juga. Jadi ini seperti biasa nih, kayak mancing tenggiri juga, kita harus cari umpan hidup. Jadi mau ngoncer umpan. Kalau di sini yang paling bagus umpannya apa, Mas Pipin? Ekor merah. Ekor merah. Saya juga penasaran ikan ekor merah tuh kayak gimana sih. Ini saya mau cari umpan dulu sama Mas Pipin buat cari marlin. Ternyata di sini masih terdapat ikan marlin. Saya hampir tidak percaya ada ikan marlin di Laut Jawa. Ikan yang sangat populer di kalangan pemancing dan menjadi logo dari Mancing Mania Strike Back ini merupakan ikan yang mempunyai tenaga sangat kuat. Umpan dipasang di 3 kail yang ada di tali. Menggunakan benang mono, saya berharap ada marlin yang menyebar umpan. Kita coba nurunin umpan ini ya nih, umpan hidupnya nih, live baitnya. Kita bukan pakai umpan utama, biasanya di sini pakai ekor merah. Tapi ini kita pakai layang ya Mas. Kita pakai layang karena kita dapetnya cuma layang. Dan ini semuanya nih cari marlin nih. Jadi udah beberapa teman-teman lain juga udah pada nurunin umpannya. Nanti kita pakai bendera ini buat nandain, buat koncer. Umpan harus diberi jarak supaya tidak saling menyangkut satu sama lain. Umpan yang disangkutkan di kail dibiarkan berenang menggunakan pelampung berupa gabus dan bendera. Menurut Pipin, ini adalah cara terampuh untuk menangkap ikan marlin atau sejenisnya. Wah, dapat ilmu baru nih, teknik koncer namun dibiarkan mengapung di air. Oke. Oh, jadi tinggal ya? Oh, jadi cara kerjanya gitu, jadi pakai pelampung, ikannya ditinggal, ikan umpannya, kita bisa cari umpan lain lagi. Kita bisa cari umpan lagi buat ngoncer lagi. Ini kita tinggal aja Mas ya? Iya. Jadi nanti kalau misalnya katanya sih kalau misalnya kemakan, ini ketarik nih, tariknya agak kenceng. Nah terus ntar kita tinggal ngeliat aja, jadi kita nggak boleh pergi terlalu jauh, jadi bisa mantau si benderanya umpan ini. Ikan marlin termasuk ikan yang peka suara mesin kapal. Marlin akan menjauh jika mendengar suara gaduh yang mendekati dirinya. Wah, sepertinya keberuntungan datang ke kapal sebelah nih Strike Back Mania. Umpannya disambar ikan. Strike! Tidak membutuhkan waktu lama, seekor ikan dengan paruh panjang muncul di permukaan laut. Wow, benar-benar seekor ikan marlin. Hendro dengan sigap menaikkan ikan ke atas kapal seorang diri. Mantap! Nih, ternyata perahu sebelah yang dapat nih. Jadi tadi kita lagi muter-muter keliling, kita ada yang narik, itu masih bergerak-bergerak sih marlinnya. Dia ada yang narik ternyata. Jadi kita sampai sini, ternyata udah deket juga. Tapi emang katanya sih rata-rata di sini marlinnya mati. Jadi karena pakai pelampung, dia makan ikan, dia capek sendiri kan, lari kesana sama kali itu. Nah nelayannya nyamperin, jadi emang udah lemes, tinggal narik doang, tinggal ngangkat doang. Jadi emang buat ini yang lain. Jadi Mancing Mania, mantap! Saat saya dan Pipin bergeser untuk mengecek pelampung umpan kami, ternyata ada perahu yang sedang menaikkan ikan. Strike! Dari caranya menaikkan ikan ke atas kapal, saya yakin seekor ikan marlin yang berhasil didapatkan Ali dan Mustain. Ikan berhasil muncul ke permukaan dengan keadaan lemah, karena tenaga sudah habis untuk melepaskan diri. Kembali seekor ikan marlin naik ke atas kapal nelayan Bimorejo. Berapa kilo ada Mas kira-kira? 20 lah. 20-an ya? Udah dapat berapa hari ini? wih, udah dapet 2. Mancing Mania, mantap! Para nelayan desa Bimorejo memang tidak serakah dalam mencari ikan marlin. Mereka memang tidak ingin menangkap ikan secara besar-besaran yang akan membuat ikan marlin tidak ada lagi di laut mereka. Jika sudah mendapatkan 1 atau 2 ikan, nelayan akan pulang untuk langsung menjualnya. Wajar kalau ikan marlin di sini ada setiap tahun. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Masih dari pelabuhan tersibuk dan terbesar di Jawa Timur, yaitu Muncar di Kabupaten Banyuwangi. Setiap harinya ada ratusan kapal nelayan dari berbagai daerah bersandar di sini, Strike Back Mania. Jadi hari ini saya mau ikut teman-teman nelayan di Jawa Timur, tepatnya di Muncar, mau jaring ikan. Jadi kegiatannya dari malam sampai pagi. Ada 2 kapal yang turun, jadi ada jaring sama pemburu. Di sini pemburu ya Pak? Iya, pemburu. Pemburunya lebih cepat pemburu, tapi nanti saya mau pindah ke jaring buat ikut ngejaring ikannya. Ikut tarik jaring. Mantap! Kapal yang saya tumpangi ini bernama Slerek. Slerek terdiri dari 2 kapal, kapal penjaring dan pemburu. Slerek berasal dari bahasa Madura yang artinya selerekan atau resleting. Jadi teknik menjaring ikannya, salah satu kapal melepas jaring mengelilingi ikan dan kapal lainnya menarik tali jaring bagian bawah agar tertutup hingga ikan tidak dapat keluar. Cara kerjanya seperti resleting, sehingga kapal ini disebut slerek. Tidak kira-kira nih, panjang jaring yang dibawa kapal slerek sepanjang 350 meter dengan dalam 90 meter. Wow, lebih besar dari lapangan bola ya, Strike Back Mania. Bekerja di malam hari, Slerek juga dilengkapi dengan lampu yang cukup terang. Sehingga jika kapal Slerek sedang berkumpul dan semua menyalakan lampu, seakan melihat kampung di tengah laut. Kapal Slerek beroperasi pada saat bulan gelap atau bulan mati. Waktu tersebut akan lebih mudah untuk melihat ikan yang tampak di permukaan air. Setelah ikan masuk jaring dan tidak bisa keluar, secara serentak ABK akan mulai menarik jaring. Tanpa disadari, para ABK biasanya langsung bernyanyi atau mengeluarkan yel-yel agar tarikan jaring serentak. Tugas di kapal pemburu memastikan kapal tidak berbenturan atau menjaga jarak satu sama lain. Selain itu juga menunggu ikan ke permukaan dan mempersiapkan tempat untuk menampung ikan. Keren nih ramanya, jadi kalau biar kompak mereka nyanyi walaupun sebenarnya nggak jelas juga apa yang dinyanyi, biar kompak aja. Dan di kapal yang penyerbu ini bukan kita nggak kerja, tapi nanti setelah ikannya naik ke atas itu baru yang kerja di kapal ini karena ikannya hasilnya disimpannya di kapal ini. Untuk menarik jaring biasanya butuh waktu 15-20 menit, tergantung dari ukuran dan jumlah ikan yang dijaring. Ternyata ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan cuma memakai senjata ini bisa kayak begini nih, gila, tenaga malam-malam, keluarin tenaga. Setelah tertampung, ikan langsung diberi es batu agar tidak busuk. Dan ABK lainnya langsung membersihkan kapal untuk tempat beristirahat sebelum kapal menjaring ikan lagi. Udah bisa lagi, selesai kerjaan bisa lagi. Kapal jaring cari ikan lagi, kita ikutin lagi belakangnya. Jadi ntar kayak gitu lagi prosesnya. Kalau dapat, kerja lagi. Ini sekarang kita 100 nih. Belum lama beristirahat, kapal kembali mendapatkan gerombolan ikan. Jaring lagi, kerja lagi. Menjaring ikan bisa dilakukan berkali-kali hingga terbit matahari, dan jika sedang bagus, bukan tidak mungkin kapal bisa membawa hasil tangkapan hingga puluhan ton dalam waktu semalam saja. Tidak terasa, malam sudah berganti pagi, dan kapal Slerek pun kembali menuju dermaga untuk membongkar muatan. Suasana ramai sangat terasa di dermaga bongkar muat. Kembali tanpa diperintah, para ABK yang berada di darat langsung memainkan perannya. Nih, kita udah sampai di dermaga. Jadi ini udah beda lagi nih, tinggal Pak Juna doang nih, yang tim malamnya tadi, tim burunya tinggal Pak Juna sama saya aja, yang lainnya udah pada pulang. Jadi ternyata ada tugasnya masing-masing. Kalau ini yang ngangkut ke darat nih ada namanya tim Manol, jadi yang
ngangkut ikan dari kapal ke darat. Terus ada lagi tim penguras, jadi yang bersihin kapal tuh beda lagi. Terus ada lagi tim pengisi. Jadi tim pengisi tuh ngisi kapal, es dan segala macamnya ngisi. Jadi mau banyak banget, melibatkan banyak banget orang. Wah, kebayang kalau semua ABK berkumpul. Bisa buat kelurahan baru nih. Jenis lemuru biasanya langsung dijual ke pabrik olahan ikan. Jenis tongkol dibawa ke penampungan untuk dibersihkan dan disimpan. Ikan-ikan yang berlebih atau berharga murah biasanya akan disimpan terlebih dahulu di tempat penampungan. Nanti jika harga mulai bagus atau musim paceklik ikan, baru ikan-ikan akan dikeluarkan untuk dijual. Cara ini untuk menjaga ketersediaan ikan di pasaran. Setiap harinya, ibu-ibu bekerja untuk menyusun ikan di salah satu tempat penyimpanan ikan di daerah Muncar ini. Ikan yang ditampung di tempat ini dari jenis tongkol. Jika kapal mendapat ikan banyak, semakin banyak juga ibu-ibu yang bekerja menyusun ikan. Pertama, ikan yang baru datang direndam dengan es batu dan dicuci bersih. Setelah itu, ikan akan ditimbang. Setelah ditimbang, ikan akan disusun secara rapi dan siap disimpan di dalam mesin pendingin. Oh, ternyata dingin banget loh di sini. Oke. Ini tuh cool steretnya bisa sampai min 40 derajat katanya. Jadi emang dingin banget. Dan ini ternyata emang disimpan sengaja. Jadi kalau musim ikannya udah kurang, baru ini bisa dijual. Oke, keluar kita. Waduh, dingin banget. Nah, saya udah di Pantai Gerajakan nih sama Bu Yuli ya, Bu? Iya. Kita mau ngolah ikan tongkol. Jadi apa nih, Bu, rencananya? Jadi ikan bakar. Jadi ikan bakar ya? Iya. Ini bumbunya simpel banget nih, Bu Yuli cuma pakai kunyit, bawang putih, jahe nih, Bu ya? Iya. Sama jahe, sama nanti cabe dipisahin ya, Bu, tapi Iya. bumbunya Untuk dipisahin ya, Bu. bumbu kedua. Untuk bumbu kedua. Jadi ini buat bumbu dasarnya dulu, bumbu olesnya ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Boleh langsung kita proses aja, Bu? Iya, boleh. Setelah lelah mencari dan menyusun ikan, gak salah dong kalau saya ingin menikmatinya dengan bumbu khas Banyuwangi. Nih, jadi ikan tongkol ini emang salah satu hasil laut utamanya nih di daerah Pancer, Gerajakan, Muncar, pokoknya hasil laut nelayannya ini nih kebanyakan, tongkol. Makanya pas banget nih kita bakar ikan tongkol. Sudah jadi ikan bakar tongkol Khas Banyuwangi. khas Banyuwangi. Mancing mania? Mantap. Enak banget nih, cuman emang agak pedes karena tadi ada cabenya. Tapi pas banget nih dimakan, pas cuaca kayak gini, ikan bakar, sambel. Wih, mantap tenan. Menikmati daging ikan segar dengan bumbu khas bersama teman-teman pemancing di Banyuwangi benar-benar menjadi penutup yang sempurna. Tulang nih, nih. Mancing mania, mantap.